Arif Budiman adalah salah satu intelektual publik Indonesia yang paling konsisten mengkritik kekuasaan sepanjang hidupnya. Ia lahir di Semarang tahun 1941 dengan nama Suhokjin dan kemudian mengganti namanya menjadi Arif Budiman pasca 1965. Ia menempuh pendidikan psikologi di Universitas Indonesia, lalu melanjutkan studi di Amerika Serikat sebelum akhirnya lama menetap dan mengajar di Monash University, Australia. Bersama adiknya, Suhokji, Arif Budiman tumbuh dalam tradisi intelektual yang menekankan keberanian moral, rasionalitas, dan keberpihakan pada kebebasan berpikir. Dalam pemikirannya, Arif Budiman menolak segala bentuk otoritarianisme, baik yang datang dari kiri maupun kanan. Ia memperjuangkan demokrasi substantif, bukan demokrasi prosedural yang hanya menekankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Baginya, negara harus dikontrol oleh masyarakat sipil, dan kekuasaan yang tidak diawasi akan selalu cenderung menindas. Karena itu ia sering diposisikan sebagai bagian dari New Left Indonesia, yakni kiri yang demokratis, kritis, dan anti-totalitarianisme. Dalam bidang kebudayaan, Arif Budiman dikenal sebagai pendukung Manifest Kebudayaan, Manikebu, tahun 1963. Ia menolak pandangan bahwa seni dan kebudayaan harus tunduk pada ideologi politik tertentu, seperti yang diperjuangkan Lekra yang dekat dengan PKI. Menurutnya, kebudayaan harus otonom dan menjadi ruang kebebasan berpikir, bukan alat propaganda negara atau partai. Sikap ini membuatnya berseberangan dengan arus politik dominan pada masa demokrasi terpimpin dan berujung pada pemberedelan Manikebu oleh Soekarno. Sikap anti-PKI Arif Budiman sering disalahartikan sebagai dukungan terhadap Orde Baru, padahal keduanya sangat berbeda. Ia menolak PKI karena melihatnya sebagai partai ideologis yang otoriter dan tidak toleran terhadap perbedaan pendapat, terutama dalam dunia kebudayaan dan intelektual. Namun pada saat yang sama, ia juga mengecam pembantaian massal 1965 sebagai kejahatan kemanusiaan. Posisi ini membuatnya berdiri di tengah, tidak diterima sepenuhnya oleh kubu kiri maupun kanan. Terhadap Soekarno, kritik Arif Budiman terutama diarahkan pada praktik demokrasi terpimpin yang dianggapnya membunuh demokrasi dan melahirkan kultus individu. Ia menilai Soekarno sebagai tokoh besar yang revolusioner, tetapi gagal menjaga batas kekuasaan dan cenderung menyingkirkan oposisi. Kedekatan Soekarno dengan PKI serta pembungkaman terhadap intelektual kritis dianggapnya sebagai kemunduran serius dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Ketika Orde Baru berkuasa, Arif Budiman justru semakin keras mengkritik negara. Ia melihat rezim Soeharto sebagai kekuasaan yang stabil secara politik, tetapi represif dan syarat ketidakadilan sosial. Ia menyoroti militerisme, kapitalisme kroni, korupsi, serta demokrasi semu yang menutup ruang partisipasi rakyat. Pembangunan ekonomi Orde Baru, menurutnya, mengorbankan kebebasan dan memperlebar kesenjangan sosial. Keterlibatan Arif Budiman dalam gerakan mahasiswa terlihat jelas pada awal 1970-an, terutama dalam kritik terhadap proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMI). Proyek ini dipandang sebagai simbol kemewahan dan propaganda budaya negara di tengah kondisi rakyat yang masih miskin. Demonstrasi menentang TMI menjadi salah satu titik penting perlawanan mahasiswa terhadap Orde Baru dan berujung pada meningkatnya represi negara terhadap kampus dan aktivisme mahasiswa. Sebagai bagian dari New Left Indonesia, Arif Budiman mengembangkan kritik terhadap Orde Baru dari perspektif demokrasi dan masyarakat sipil. Ia menolak PKI, tetapi juga menolak narasi resmi Orde Baru yang memonopoli kebenaran sejarah. Ia lebih percaya pada gerakan sosial, mahasiswa, LSM, dan intelektual independen sebagai kekuatan perubahan, dibandingkan partai politik atau negara yang cenderung korup dan elitis. Dalam karya dan pemikirannya, Arif Budiman selalu menempatkan nilai di atas ideologi. Ia tidak pernah sepenuhnya nyaman berada dalam satu kubu politik tertentu, karena baginya kesetiaan pada demokrasi dan kebebasan berpikir lebih penting daripada loyalitas pada kekuasaan atau partai. Sikap ini membuatnya sering terisolasi, tetapi juga menjadikannya figur moral yang konsisten dalam sejarah intelektual Indonesia. Secara keseluruhan,
Arif Budiman adalah contoh intelektual yang terus melawan siapapun yang sedang berkuasa ketika kekuasaan itu menindas. Ia anti PKI, tetapi juga anti Orde Baru, kritis terhadap Soekarno, tetapi menolak legitimasi kekerasan negara. Dalam konteks Indonesia, ia mewakili tradisi kiri demokratis yang jarang, yakni keberpihakan pada keadilan sosial tanpa mengorbankan kebebasan dan kemanusiaan.